Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Abdurrahman yang dirahmati Allah. Tadi waktu sholat Isya di rakaat pertama, setelah saya membaca surat Fatihah, saya membaca surat apa Bapak Ibu? Nah, langsung jawab ini. Surat Al-Qadar. Ini kebiasaan saya Bapak Ibu, kalau menguji anak-anak saya, murid-murid saya, setelah sholat saya tanya, tadi imamnya baca sholat apa? Kalau nggak bisa jawab berarti sholatnya tidak khusyuk ya. Kira-kira begitulah. Kadang kalau imamnya orang lain, saya juga menyuruh murid-murid saya ditulis, minta tanda tangan sambil ditanya, tadi membaca surat apa Pak? Kadang ya imamnya ya lali podo ini. Wah, ini indikasi kurang khusyuk. Mboten napa Bapak Ibu, ini untuk membiasakan saja. Surat Al-Qadar nggih. Kalau simbah saya dulu bilangnya surat Inna Anzalna. Tidak apa-apa karena kebetulan dimulai dengan kalimat Inna Anzalna. Surat Tabat karena dimulai dari Tabat, yang benar surat Al-Lahab. Surat Al-Qadar Bapak Ibu menggambarkan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Diawali dengan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami pada malam itu menurunkan Al-Qur'an, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam yang lebih utama, lebih mulia, lebih menakjubkan daripada 1000 bulan. Baik bulan dalam pengertian fisik, komarun, 1 bulan saja cukup menerangi gelapnya malam, apalagi 1000 bulan. Dan ilmuwan sudah meyakini, menghitung ada alam semesta lain selain alam semesta yang kita tempati. Alam semesta yang kita tempati ada bulan, maka di alam semesta yang lain pun ada bulan. Diperkirakan seluruh semesta alam ini bulannya jumlahnya 1000. Maka 1 bulan ini lebih utama daripada 1000 bulan dalam pengertian fisik komarun. Dalam pengertian bilangan, 1000 bulan kalau dibulatkan menjadi tahun, ketemunya 83,33333 dan seterusnya tahun. Nah, ini mukjizat Bapak Ibu, bahkan mukjizat yang besar, karena di dalam Al-Quran ada. Apa gunanya buat kita? Gunanya Bapak Ibu untuk membuat satu lompatan yang sangat jauh. Kenapa? Karena umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang mengatakan hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Siap-siap Bapak yang sudah 60 tahun kira-kira kurang 10 tahun. Yang sudah 65 kurang 5 tahun. Yang 75 berarti bonus 5 tahun kudune dibalik ini kok. Itu harus siap-siap. Nah, kalau amalan umatnya Nabi Muhammad biasa-biasa saja, akan kalah dengan amalan umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 960 tahun, Nabi Nuh 1700 tahun, Nabi Sulaiman 280 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Nabi Ismail 130 tahun. Panjang-panjang. Kalau amalan kita biasa saja, sholat, tarawih, zakat, fitrah, ngaji, tadarus, itu akan kalah. Maka bagaimana bisa kita bersaing dengan amalan umat-umat terdahulu? Manfaatkanlah yang namanya malam Lailatul Qadar.
Satu saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita sudah membuat lompatan yang sangat jauh, 83 tahun Bapak Ibu. Maka kita boleh berharap, boleh berdoa kepada Allah, minta dipanjangkan umurnya 10 tahun lah kira-kira, dan dipastikan tiap Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti kita membuat satu lompatan 10 kali 83, 830 tahun. Lumayan, hampir bersaing dengan umatnya Nabi Adam. Tapi kalau sampai Nabi Nuh masih kalah. Kecuali kita minta panjang lagi usianya, tapi tentu akan merepotkan. Nah, ini mukjizat besar Bapak Ibu. Jadi mukjizat besar adalah mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Karena kemukjizatannya akan selalu teruji. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya, akan hilang seiring dengan meninggalnya para nabi. Nabi Nuh dapat mendatangkan air bah, sekarang sudah tidak ada lagi karena Nabi Nuh sudah meninggal. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah jadi ular. Ketika ada Nabi Musa sudah meninggal, nggak ada. Maka nggak perlu kita nyari tongkat kemudian dipukulkan ke kali Code Asad, nggak mungkin. Mukjizat Nabi Ibrahim katanya dibakar tidak mempan. Ini banyak pemuda-pemuda Bantul yang belajar ilmunya Nabi Ibrahim biar dibakar tidak mempan. Ngapalkan ayat ya naru kuli bardan wa salaman Ibrahim. Mau coba silakan nanti di rumah duduk di atas kompor gas, baca ayat ini, insya Allah hangus, karena sudah nggak ada lagi. Nah, mukjizat terbesar sampai sekarang masih kita rasakan. Kalau mukjizat kecil aja adik-adik, Nabi Muhammad punya 1000 mukjizat. Bahkan dalam diri Nabi pun penuh dengan mukjizat. Ludahnya Nabi Muhammad itu mukjizat. Mukjizat ini. Nabi Muhammad punya kebiasaan setiap ada bayi lahir, itu selalu mengusap rambut bayi itu dengan ludahnya, membaca bismillah, maka dalam sekejap bayi itu rambutnya lebat, hitam, bagus, sehat. Ini kebiasaan Nabi. Dan Nabi sering memberi nama-nama bayi sejumlah 20 kali. Dan orang tua yang diberi bayi namanya Rasul itu senang. Nah, informasi ini terdengar oleh Musailamah, orang Yaman, bergelar Al-Kadzab, si tukang bohong, mengaku dirinya jadi Nabi, punya umat juga. Nah, maka umatnya nonton, ya Musailamah, saya dengar di Hejaz ada Nabi bernama Muhammad bisa menyuburkan rambut. Cobalah kamu Musailamah, kamu kan Nabi saya, coba bisa enggak? Maka Musailamah juga praktek itu. Bayi-bayi yang sudah ada rambutnya dikumpulkan, diludahi, didoakan, malah rontok semua rambutnya sampai 7 turunan. Ini Musailamah. Nabi ludahnya mukjizat ya. Ludahnya siapa Bapak Ibu? Nabi. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba. Nanti tonggone didoni malah jadi masalah. Di tengah berkecamuknya perang Badar, ada sahabat bernama Qatadah. Abu Qatadah ini ganteng orangnya, cakep, gagah, putih kayak Aldebaran. Itu sebelum perang melamar seorang wanita, rencananya berperang akan kawin ya. Kalau selamat hidup, tapi kalau mati syahid berarti nggak jadi. Ternyata di dalam peperangan kena panah nyasar sampai bola matanya lepas, tapi bergelantungan tidak jatuh karena masih ada kulit yang menggantung itu. Nah, dalam kondisi seperti itu nggak mungkin berperang, maka Abu Qatadah duduk saja. Sahabat mengatakan, ya Abu Qatadah, lepas saja matamu, percuma kamu nggak bisa perang. Kata Abu Qatadah, antarkan saja aku ke tenda Rasulullah. Maka diantar Abu Qatadah. Dari jauh Rasul sudah senyum. Ada apa ini? Saya sakit kok Rasul senyum. Sampai di depan Rasul, Rasul bertanya dan mengatakan, ya Abu Qatadah, aku bisa saja menyembuhkan matamu, tapi tidak ada jaminan masuk surga. Kalau kamu sabar, akan aku doakan kamu pasti masuk surga. Pilih yang mana? Nah, ternyata Abu Qatadah memilih, ya Rasul, besok aku akan menikah, maka sembuhkan saja mataku dan doakan biar aku masuk surga. Wah, malah dapat dua-duanya nih. Ternyata Rasul senyum tadi sudah tahu jawabannya, pasti akan menjawab seperti ini. Dan betul, dengan ludahnya juga Rasulullah mengusap dan memasukkan bola matanya, sampai-sampai Abu Qatadah tidak bisa membedakan mana mata yang rusak, mana yang tidak. Semuanya kembali utuh, bersih dengan ludahnya. Ini mukjizat ini.
Ludah siapa Bapak Ibu? Ludah Rasulullah. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba. Tanggane motone loro didoni coh, mari wah malah jadi masalah. Ini ludahnya. Jari telunjuknya Rasul pernah membelah bulan dan kejadiannya 2 kali. Pertama ketika malam Rasulullah sedang umroh, bukan umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi orang sana punya kebiasaan tiap malam mesti tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya kayak tempat kita lah, mungkin muter-muter alun-alun, Alkit, ya, Jagongan. Di sana juga begitu, waktu haji belum diwajibkan. Nah, ketika Rasul mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba dihadang oleh Abu Jahal. Ya Muhammad, kamu kan Nabi, tunjukkan mukjizatmu. Kata Nabi, kamu minta mukjizat apa? Kata Abu Jahal, itu ada bulan, coba belah dengan tanganmu, bisa tidak? Nabi Muhammad mengatakan, kalau aku bisa, apakah kamu akan masuk Islam? Iya. Apakah kamu beriman? Iya. Maka Nabi mohon kepada Allah, dan dengan telunjuknya saja bisa membelah bulan. Yang belahan kanan ditempatkan di atas gunung Abu Qabis, yang kiri di gunung sebelahnya. Terbelah Bapak Ibu. Dan itu secara ilahiyah, secara ilmiah terbukti betul. Saya punya videonya. NASA mengatakan ada bekas belahan bulan. Kalau saya setel di sini nggak bisa ini, tapi saya punya videonya itu. Sudah begitu Abu Jahal mengatakan itu sihir itu. Maka kata Nabi, kita tunggu orang-orang dari luar negeri, dari Sam yang pedagang itu, kita tanya. Kalau mereka melihat berarti bukan sihir mukjizat. Kalau mungkin orang Mekah saja mungkin sihir. Ternyata betul, setelah mereka datang ditanya, mereka juga melihat dari Sam, dari Persia, dari Madinah melihat berarti mukjizat. Dan kata Muhammad, gimana? Jadi masuk Islam tidak? Ternyata tidak. Memang orangnya seperti itu Abu Jahal itu. Dan itu kejadiannya 2 kali. Ya, di malam yang lain Abu Jahal ini menyurati Raja Mekah yang ketika itu dipimpin oleh raja bernama Malik bin Dinar. Malik itu raja, Dinar itu uang, raja uang, memang kaya. Disurati Abu Jahal supaya datang ke Mekah menyaksikan Muhammad itu seperti apa orangnya. Tentu Abu Jahal punya niat jelek, ingin mempermalukan Muhammad di depan Raja Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar datang dengan 100 tentara dengan kereta bertahtakan emas. Dan yang didatangi dulu tentu Abu Jahal dan bertanya, mana Muhammad? Ceritakan apa sih Muhammad itu? Lalu Abu Jahal mengatakan, dulu Muhammad ketika kecil orangnya baik, jujur, amanah, pinter. Tapi nggak tahu ini setelah 40 tahun mengaku jadi nabi. Maka saya penasaran, saya panggil Tuhan untuk menguji Muhammad itu nabi apa tidak dengan menunjukkan mukjizatnya. Maka dipanggil Muhammad dan ditanya oleh Malik Dinar, ya Muhammad, tunjukkan mukjizatmu kalau engkau memang nabi. Itu ada bulan, silakan dibelah. Nabi mengatakan, kalau aku bisa, apakah Tuan Raja akan masuk Islam? Iya. Abu Jahal mau beriman? Iya. Jadi lagi ini Abu Jahal, kalau begitu izinkan aku naik ke bukit, sholat sunnah 2 rakaat, mohon kepada Allah. Maka setelah melakukan itu semua, Nabi mulai mengambil bulan yang nun jauh di sana, diambil, ditarik bulannya sampai di hadapannya, dibelah jadi kecil ya bulannya, dibelah jadi 2, yang satu dimasukkan ke lengan yang kanan, satu lengan yang kiri, keluarkan lagi, satukan lagi, lemparkan lagi ke langit. Itu kejadiannya. Melihat kejadian seperti itu, rajanya Malik bin Dinar Bapak Ibu masuk Islam. Tidak hanya itu, raja mau mengatakan, Nabi sudah mengatakan dulu, ya Tuan Raja, aku sudah tahu kalau di kereta emasmu di belakang ada anakmu yang sedang sakit lumpuh, tidak bisa bicara. Tapi jangan khawatir, sudah aku sembuhkan. Luar biasa, mukjizat. Masuk Islam ini rajanya. Gimana Abu Jahal? Mohon maaf, saya tidak bisa. Wah, memang orangnya seperti itu Abu Jahal itu. Mudah-mudahan di kampung sini tidak ada, nggih. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu, kalau saya ceritakan semua mukjizat yang kecil-kecil, jumlahnya ada 1000. Kita sudah tidak menyaksikan lagi, nggih, karena hanya kisah-kisah saja yang menunjukkan kenabian. Seperti jari telunjuk membelah bulan, Superman itu jadi belum apa-apanya itu cuma film. Tapi mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Itu dapat kita rasakan sampai hari kiamat.
Bagaimana kita bisa merasakannya? Ya harus kita amalkan. Jadikan Quran sebagai imam kita, jadikan sebagai bekal pedoman hidup kita. Nanti kita bisa merasakan betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berlomba, mumpung masih di malam-malam terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Tanda-tanda fisiknya di ketika malam tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak sumuk. Ini sumuk ini berarti bukan ini. Kecuali kalau keluar di malam hari. Pagi harinya ada langit merah. Itu tanda-tanda fisik mendapat malam Lailatul Qadar. Tanda non fisiknya, hatinya cerah Bapak Ibu, tenang banget koyo orang duwe utang. Betul. Tapi kalau merasa kau itu ya wong utang, berarti belum mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi perasaannya kayak pengantin baru. Yang belum mantan belum merasakan. Sambung nggih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, mohon maaf, malam ini malam terakhir saya. Barangkali selama memberikan ceramah banyak kesalahan, dan barangkali di bulan Syawal besok tidak ketemu. Izinkan malam ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wal fathudin. Tahu kupat duduhe santen, mbok pilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Burung cendrawasih terbang ke Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.